Pahami konteks waktu Alkitab supaya tidak jungkir balik kuadrat. Ya, saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaefu. Pahami konteks waktu ayat Alkitab. Ayat Alkitab itu ada konteks waktunya. Kalau kalian nggak pahami konteks waktu, kamu jungkir balik keimananmu, ya, tanpa sadar kamu menghujat, tidak diampuni loh, nggak main-main. Oke, mari kita mulai. Adam hidup tahun 6000 sebelum Masehi. Adam, lalu Henoh, lalu Nuh, lalu Abraham, Ishak, Yakub. Itu rentang waktu 4500 tahun dari Adam sampai Abraham, Ishak, Yakub. Sebelum Musa itu 4500 tahun. Jadi kita paham Adam sampai Abraham, Ishak, Yakub belum beragama. Karena ada konteks waktu ayat Alkitab itu. Agama baru muncul era Musa. Ya. Jadi Adam sampai Abraham, Ishak, Yakub belum beragama, belum ada agama. Betapa jungkir balik kuadrat kalau kamu mengatakan Abraham, Ishak, Yakub, Adam, Henoh, Nuh seagama dengan kami. Lah agamamu muncul kapan? Abad 12, Pak. Jungkir balik kuadrat. Demikian pula Tritunggal yang mengimani bahwa Abraham itu juga sama penyembah Tritunggal katanya. Ya, Tritunggal itu baru muncul ya era tahun 33 Masehi kok. Itu ngarang bebasnya ya gereja-gereja denominasi kok. Ya, kalau kamu bilang Abraham, Ishak, Yakub juga penyembah Tritunggal, jungkir balik kuadrat. Makanya pahami konteks waktu ayat Alkitab. Contoh lain ya, misalnya Musa, ya, Musa tidak mungkin Musa disebut Kristen. Loh, dia penghinaan karena Kristus tuh, Pak. Ya, Kristus yang ketemu Musa itu memakai nama sebutan Yahweh. Ya, jadi Musa tidak disebut Kristen, tapi dia beriman pada Yesus Kristus, ya, yang dulu memakai nama Yahweh. Jadi pahami konteks waktu. Ya. Ibrani 11 ayat 26 menyebutkan bahwa penghinaan karena Kristus bagi Musa itu lebih berharga dari harta Mesir. Contoh lain ya. Contoh lain misalnya adalah Yahweh. Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10. Itu sebabnya di perjanjian baru tidak ada lagi disebut-sebut Yahweh. Kalau kamu masih sebut Yahweh di perjanjian baru, di era perjanjian baru, kamu menghina. Yesus sudah dibentuk jadi manusia kok. Yahweh itu sudah dibentuk jadi manusia. Kok kamu masih sebut-sebut Yahweh? Itu sebabnya di perjanjian baru tidak ada kata Yahweh, tapi menjadi Yesus. Contoh lain, karena kamu tidak paham konteks waktu, lalu muncul Tritunggal, lalu muncul penyembahan terhadap Bapa. Bapa tidak pernah disembah jadi Allah. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Hanya berlaku ketika Yesus menjadi manusia melayani di bumi. Allah yang disembah oleh Yesus adalah Yesus sendiri yang roh di surga. Kalau Anda tidak paham konteks waktu, sampai hari ini kamu jungkir balik kuadrat penyembah Bapa. Binasa kok, binasa, tidak pernah ada penyembah Bapa masuk surga, nggak pernah ada. Ya, karena Anda tidak paham konteks waktu. Lalu kamu bilang oh, Bapa ada di surga duduk sebelah kiri. Nggak ada itu, ya. Demikian pula kalian yang mengatakan Yesus seagama dengan kami. Lah agamamu muncul kapan? Abad 10, Pak. Jungkir balik kuadrat, ya. Hanya Yesuslah yang bisa membuka pikiranmu, melenyapkan selubung
sehingga tidak tumpul. Pikiranmu kan dibuka untuk mengerti kitab suci, untuk mengerti kitab suci. Percaya kepada Kristus, dibaptis, Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah, ditinggikan, dimuliakan namanya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Karena kamu tidak paham konteks waktu, kamu masih sembah Bapa, ya kamu menghina, ke neraka kau. Ya, Bapa itu terlahir disebut di Wahyu 3 ayat 21 itu sebelum tahun 66 itu. Ya. Ya. Very clear. That it, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus demikian pula yang mengklaim ya itu Yesus seagama dengan kami ya itu. Mikir jungkir balik kuadrat kau. Ya, agamamu aja baru muncul kapan ya. Ya. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.